menengahnya. Untuk jangka menengahnya berikutnya yaitu kemitraan industri, karena para pemusik juga perlu ada tambahan masukan pendapatan ya dan lain sebagainya. Kemudian jangka panjangnya ada pusat musik daerah atau tradisi, ada pusat musik modern yang nanti bisa kita kolaborasikan dengan komite-komite yang lain. Ya. Kemudian kami mengharapkan di jangka panjangnya di komite musik itu ada koperasi musik, koperasi ya, karena kebanyakan para pelaku seni ini hanya mendapatkan pendapatannya hanya kalau ada panggilan, ya, dihajatan seperti itu ya. Cuma itu merasakan dari Kang Acil ya. Nah, mulanya kita mencoba buat koperasi musik. Barangkali itu program kerja yang ada di komite musik. Paparannya mungkin kalau banyak panjang ya. Jadi saya kirim ke akhir. Itu aja, terima kasih. Bila kita berdoa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mati aja. Oh. Acil itu mikir Acil boleh usul nih ke Abah cari komite musik. Abah Handal, mohon maaf ya. Saya kebetulan dapat curhatan ya Bu, pada Ibu Ketua terutama ya. Saya dapat curhatan dari pencipta lagu Mars Kabupaten Tangerang, Bapak Hajian. Sementara lagunya setiap ada event, setiap ada kegiatan apapun itu lagu Mars Kabupaten Tangerang selalu dibawakan, selalu dinyanyikan. Sementara untuk mereka, untuk Hajian penciptanya gitu, mereka tidak dapat apa-apa, tidak dapat royalti apa-apa. Kami mohon bantuan kepada ibu, kepada bapak-bapak yang di depan, diusulkan kepada bupati Bu, kehidupan Haji Yaya itu miris banget. Yuk, saya setuju. Tadi saya merindingnya. Pas tadi nyanyikan lagu Mars Kabupaten Tangerang, tadi saya keluar air mata. Perjuangan Haji Yasin dari tahun berapa gitu ya, dari zaman Pak Haji Ismet. Mereka menciptakan Mars Kabupaten Tangerang itu sudah lama banget, tapi mereka tidak mendapat apa-apa dari Kabupaten Tangerang. Tidak dapat penghargaan, apalagi royalti lah. Kalau royalti mungkin terlalu bagus lah, terlalu keren lah. Sementara kehidupan mereka sekarang rumahnya ngontrak, misalkan. Sedih saya, jujur. Kami memohon kepada ibu untuk minta bantuannya, minta bantuan usulkan kepada bupati. Malu sebetulnya, harusnya malu. Kabupaten Tangerang itu harusnya malu ya. Lagunya setiap event apapun, setiap kegiatan apapun selalu dikumandangkan, tapi penciptanya tidak punya apa-apa, tidak dihargai apa-apa. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Siapa namanya? Hadius ya? Hadius ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang Pak Dewa Fikri, Wakil Bendahara Umum ya, dari fraksi Golkar Dapil 6 ya. Ini Pak, ada Pak Dewa Fikri, ada Golase, Bu Dewan. Ini kita semua tadi sudah mendengarkan informasi dari Pak Hadius ya. Secara pribadi dan mungkin kita semua turut prihatin juga, karena beliau Pak Haji ya, itu orang yang berkarya positif buat kemajuan Kabupaten Tangerang, terutama di bidang seni musiknya, pencipta lagu. Mungkin belum ini kali Bapak, belum ada kabar atau komunikasi apapun terhadap Pemda bahwa beliau itu mungkin pencipta lagunya, sehingga tidak terdengar kabar-kabarnya. Tapi dengan adanya ini penyampaian dari Bapak, insya Allah nanti kami akan menyambungkan sesuai apa yang Bapak harapkan.
Ya, agar mendapat support. Mudah-mudahan Pak Ian selalu sehat. Mungkin keadaannya sekarang masih sedang sakit, kalau tidak salah. Iya, Dan juga kontrak ya. Iya. Tapi insya Allah nanti akan kami menjembatani, akan kami sampaikan kepada Pak Bupati sehingga beliau mendapatkan kehidupan yang layak sesuai kriteria. Terima kasih. Mungkin itu saja Pak Haji Yunus yang bisa kami apresiasi. Mudah-mudahan beliau tetap sehat dan panjang umur. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pencipta lagu Humas Kabupaten Tangerang. Mudah-mudahan kita doakan selalu tetap sehat dan panjang umur. Amin. Nanti mungkin akan disampaikan oleh Ibu Ketua kita kepada pemerintah daerah di kabupaten menyampaikan hal ini. Dan sebetulnya bukan pencipta lagu Mas Tangerang saja yang tidak dapat duit, pencipta lagu Mas TKKD pun tidak dapat duit. Seri Pak, Dipikirkan. Mulai dipikirkan. bukan curhat ya, Mulai dipikirkan. curhat ya Bu. Baik, biar cukup aja. Kita lanjut untuk selanjutnya. Setelah tadi komite musik, lanjut ke komite sejarah dan cagar budaya. Dipersilakan kepada Bapak Haji Anwar Al-Dadili untuk menyampaikan programnya. Maka. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh jajaran pengurus yang saya hormati, perkenalkan kami dari Komite Cagar Budaya dan Sejarah untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan usulan rapat kerja di pracara ini. Pertama ada programnya secara global saja Pak. Nanti secara terperinci ya seperti yang disampaikan oleh saudara Sekjen itu nanti akan kami sampaikan secara unscopingnya. Pertama adalah kami akan mengajukan atau mengadakan pengenalan tentang sejarah Ketanggerangan pada pelajar di setiap sekolah. Kemudian kedua, mendorong sejarah dan budaya Ketanggerangan menjadi bulog di satuan pendidikan, dan ini prosesnya sudah sedang dalam on proses sebetulnya, tinggal mengkolaborasi buku-buku sejarah yang berkaitan dengan sejarah Ketanggerangan. Kemudian ketiga, mengajukan pembuatan museum diorama sejarah budaya Ketanggerangan. Ini adalah bentuk daripada DKTT adalah bagaimana mensupport dan mengawal Di KTT Pak, bukan di KTT, di KTT. Itu versi KTT. Jadi agak sedikit itu BKTT itu. Sorry Bu Ketua. Malum lah. Di mana museum diorama ini, teman-teman, ini sudah pernah direncanakan. Yaitu anggarannya sudah direncanakan, studi bandingnya juga sudah direncanakan, kemudian hal yang lainnya sudah direncanakan. Sangat luar biasa sekali, bahkan studi bandingnya juga sudah di Purwakarta bersama tim, yaitu arsip daerah. Tinggal bagaimana kita mensupport dan kembali bahwa itu harus segera dilaksanakan di Kabupaten Tangerang. Anggarannya sudah pernah dilaksanakan. Kemudian yang selanjutnya adalah mendata dan melindungi serta melestarikan cagar budaya, sejarah dan artefak yang ada di Kabupaten Tangerang. 29 kecamatan banyak sekali artefak yang tertinggal. Ini belum terinventarisir dan menjadi satu bahan pelajaran untuk anak-anak didik kita. Ini penting sekali dan perlu kita segera dilaksanakan program ini. Kemudian yang kelima, menata, mencatat dan membuat buku tentang sejarah lokal di setiap kecamatan sebagai bahan literasi dan edukasi. Setiap kecamatan di 29 kecamatan ini mempunyai sejarah. Ada sejarah induk dan ada sejarah perkembangan. Mau merupakan salah satu dari kecamatan yang bersejarah, Balaraja dan lain sebagainya. Tapi kalau kesininya itu pemekaran. Kita akan mencari tentang sejarah lokal di setiap kecamatan yang mempunyai induk induk sejarahnya yang menjadi bagian daripada sejarah Tangerang. Kemudian yang selanjutnya adalah mengadakan bedah buku, seminar, workshop, sarasian, dialog sejarah dan budaya Ketanggerangan. Ini sangat penting sekali di berbagai level, baik itu di kegiatan mahasiswa, kemudian SLTA, SLTP, dan lain sebagainya, yang menjadi bagian daripada edukasi. Kemudian yang selanjutnya mendorong pemerintah daerah untuk menjadikan
lokasi dan situs makam yang berhubungan dengan sejarah menjadi cagar budaya di Kabupaten Tangerang. Ini sangat miris sekali kita. Di setiap lokasi kita banyak cagar budaya, cagar budaya yang perlu dilestarikan, tapi peranan pemerintah belum. Baru hanya satu, yaitu cagar budaya Taman Makam Pahlawan area Wangsakara di Lengkong. Fasilitasnya alhamdulillah, ada pendopo dan lain sebagainya. Bagaimana dengan Suryadi Wangsa di wilayah Solear? Ini juga belum kita. Kemudian bagaimana dengan Arya Santika dan juga para pelopor-pelopor pendiri Tangerang di beberapa wilayah yang belum masuk kemudian diabaikan seperti itu. Maka kami jujur saja sebelum kegiatan ini sudah ada semacam pendataan itu, Bu, di Balai Adat, terutama di Balai Adat ke area Tangerang yang fokus memang tentang sejarah dan kegiatan itu. Kami sudah mendata dan lain sebagainya. Tinggal melanjutkan saja karena sifatnya Balai Adat hanya organisasi. Kemudian yang selanjutnya adalah riset dan pendokumentasian sejarah lokal seperti yang tadi sampaikan, inventarisasi benda cagar budaya yang ada di sejarah. Dengan adanya kegiatan museum diorama di Kabupaten Tangerang akan menjadi induk bagi seluruh sejarah Tangerang Raya. Sebab bagaimana ceritanya tentang kota Tangerang, kemudian tentang Tangerang Selatan, kemudian Tangerang Utara yang akan datang, atau Tangerang Tengah yang akan datang, tetap menghidupnya adalah di Kabupaten Tangerang Tiga Raksa. Yang lain hanya merupakan perjalanan sejarah dan perkembangan saja. Maka akan menjadi edukasi bagi sejarah-sejarah yang akan datang. Apalagi nanti apabila Tangerang Raya menjadi provinsi, jauh ini akan menjadi sesuatu yang lebih baik. Demikian Ibu dan teman-teman para pengurus yang lainnya saya kira akan saya sampaikan saja melalui hard copy-nya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji Anwar yang telah menyampaikan program kejadian yang sangat luar biasa karena memang sejarah dan cagar budaya ini banyak banget ya, sangat kompleks sekali siklusnya, kemudian cagar budayanya di Kabupaten Tangerang dan banyak lagi pahlawan-pahlawan yang sudah gugur, yaitu yang membela ataupun menjadikan Kabupaten Tangerang yang tidak terekspos atau tidak terurus makam-makamnya atau apapun itu. Jadi itu akan menjadi PR kedepannya, mudah-mudahan semuanya bisa terrealisasi dengan baik. Amin. Silakan dilanjutkan untuk selanjutnya yaitu dari Komite Media Arsip dan Perpustakaan. Dipersilakan. Mohon maaf, selamat datang. Saya ucapkan Pak Dewan Fikri. Terima kasih. Ini dalam rangka praraker Pak ya, praraker. Jadi kita rakernya nanti tanggal 22 April di GSG. Hari ini adalah praraker, jadi penyampaian pemaparan program dari setiap komite dan semuanya ada 11 komite. Dan ini adalah komite yang ke-8 saat ini. Ya, jadi tinggal 3 komite lagi. Baik. Silakan dilanjut untuk Komite Media Arsip dan Perpustakaan untuk menyampaikan programnya. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setuju. Sampurasun. Untuk presentasinya sudah di-share di panitia ya, jadi program dari Divisi Publikasi Arsip dan Perpustakaan. Yang jelas ini ada programnya disebutnya 17. Jadi satu buku 7 kegiatan. Jadi divisi ini ingin menghasilkan dalam 1 tahun itu 1 buku. Nah yang pertama di tahun pertama inginnya mengekspos semua penggiat seni budaya sanggarnya dimunculkan, dan ini sudah ada beberapa naskah yang masuk ya dari teman-teman yang saya paksa untuk mengumpulkan bahannya. Di 5 tahun itu inginnya ada 5 buku. Nah tadi dari beberapa presentasi dari teman-teman tuh muncul ide yang pertama, mungkin yang tahun kedua itu kita ingin munculkan tokoh supaya
tokoh-tokoh yang masih hidup dan yang tidak, yang mempunyai apresiasi terhadap seni di Kabupaten Tangerang itu harus diabadikan dalam buku. Nah, termasuk Pak Ian, seperti dan yang sebelum-sebelumnya mungkin ada yang belum terekspos. Itu nanti yang buku yang tahun kedua. Nah, buku yang tahun ketiga kolaborasi dengan sejarah dan yang seterusnya. Jadi divisi ini ingin menghasilkan dalam 5 tahun itu 5 buku. Kegiatan divisi publikasi menyatu dengan kegiatan teman-teman. Jadi bahan-bahan itu nanti justru disuplai dari teman-teman dan nanti banyak komunikasi dengan Pak Sekjen ini untuk bahan-bahannya. Yang 7 kegiatan untuk jangka pendek kita ingin bukunya ini untuk judulnya sudah ada dan minta bantuan kepada divisi seni rupa. Jadi yang tema yang tahun pertama itu Pelangi Seni Budaya Tangerang. Kira-kira seperti ini. Dan nanti mohon ke Pak Haji, kepada divisi itu tolong didesainkan lah. Dan pengen yang pertama itu ada buku ketum di depannya. Untuk yang pertamanya ya. Jadi ada buku ketum dan gambar Pelangi Seni Budaya Tangerang. Kenapa tema itu diangkat? Karena kita kan tadi sama disampaikan Mbak itu kan kita itu warna-warni. Miniatur seni budaya Indonesia kan ada di Kabupaten Tangerang. Nah, ini mohon bantuan kepada divisi seni rupa, kira-kira mau yang versi tradisional atau gimana, monggo didesain dari sekarang. Untuk buku itu supaya terwujud, maka dibagi menjadi 7 kegiatan. Nah, diantaranya salah satu kegiatannya adalah lomba menulis esai seni budaya Kabupaten Tangerang. Nanti mungkin sekretaris saya Bu Ia bisa menjelaskan lebih teknis ya. Terus yang kedua, ya ini harus pelatihan menulis, nggak terpaksa ini. Karena para seniman kan biasanya ya kehidupan sehari-hari ini akan berkesenian, boro-boro sempat menulis. Nah, nanti karena buku ini harus disuplai oleh seniman budayawan sendiri, maka harus memberikan bahan dan mengadakan pelatihan. Nah, terus yang selanjutnya ada 7 kegiatan saya sudah share di situ. Dan ada beberapa kegiatan yang memang beririsan dengan divisi lain. Nah, ini mungkin nanti Pak Sekjen yang akan mencoba mengkombinasikan untuk kegiatan workshop misalkan bisa disatukan dengan kegiatan yang lain atau bagaimana teknisnya. Tapi yang jelas output dari divisi ini ingin menghasilkan setiap tahun itu ada 5 buku. Nah, di akhir Desember buku yang inginnya sebelum 1 tahun itu buku itu harus sudah jadi. Nah, dan di akhir tahun itu dilakukan bedah buku. Ya Kak Adit, bedah buku lagi, bedah dompet ya. Jadi ada bedah buku, nanti soal bagaimana buku itu dibuat setelah jadi ya Bun, nanti bagaimana supaya buku tersebut dalam tanda petik bisa menjadi salah satu referensi yang digunakan di pemerintah Kabupaten Tangerang, khususnya di perpustakaan. Syukur-syukur buku tersebut nanti bisa dijadikan salah satu referensi muatan lokal yang digunakan oleh sekolah-sekolah dan perpustakaan yang ada di setiap desa. Nah, karena di Dinas Perpustakaan itu punya program perpustakaan masuk desa. Nah, dengan produk buku tersebut diharapkan DKKT pengurus sekarang itu salah satunya punya bukti gitu loh. Nih ada 5 buku. Ya kalaupun nggak dibaca paling-paling dipajang gitu lah. Di kantor Kang Adit gitu ya. Ditanya Kang Adit udah pernah baca? Belum, cuma dipajang doang. Minimal foto bukti ada di sini. Nah itu kan tadi udah yang pertama dan utama Pelangi Seni Budaya Kabupaten Tangerang, dan mohon di situ ada foto atau gambar ketumnya.
bisa dengan Pak Bupati atau dengan yang lain, terserah ini. Saya serahin aja dari sekarang konsepnya kira-kira seperti itu ke divisi seni rupa. Termasuk nanti karena divisi publikasi hanya menulisnya saja, nah, termasuk dari divisi sastra. Jadi mohon dan nanti buku tersebut juga tidak melulu esai tapi ada karya-karya sastranya, termasuk foto-foto batik dari Pak Haji diangkat. Ya, kalaupun untuk naskah batik mah udah banyak Pak Haji ya, saya tulis tinggal ngangkat ya. Baik, yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari Komite Media dan Arsip. Mohon maaf sekali lagi waktunya sudah cepat, nanti keburu maghrib kita. Dilanjut ada berapa komite lagi untuk menjelaskan, memaparkan. Satu yang pertama itu kita lanjut lagi ke Komite Film dan Teater, Film dan Fotografi. Ya, silakan kepada Pak Muhammad untuk menyampaikan pemaparan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nanti akan paparkan hasil dari buah pikiran saya, bukan hasil meeting saya dengan sekretaris bendahara saya, karena saya hadir di sini cuma sendiri. Program yang sudah ada di mindset kami untuk DKKT, untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya, saya ingin adalah membuat sekolah seni peran di Kabupaten Tangerang. Karena selama ini saya lihat belum begitu banyak ada sekolah-sekolah yang memberikan pengembangan di dalam seni peran. Saya ingin membuat sekolah seni peran di Kabupaten Tangerang di dalam tubuh DKKT. Satu, untuk itu kami butuh fasilitas ruangan, entah di mana terserah, itu kebijakan daripada KSB yang ada di DKKT. Yang pertama. Kedua, kami juga sudah membuat rencana, udah bahkan bahannya sudah kami rencanakan, itu adalah membuat pembekalan terhadap guru-guru seni yang ada di Kabupaten Tangerang. Itu berdasarkan pengalaman saya di era Pak Haji Ismet Iskandar di periode beliau pertama akhir itu, saya pernah memberikan kuliah umum kepada guru-guru kesenian di Dinas Pendidikan waktu itu Pak Muyi kalau nggak salah kepala dinasnya, dan saya memberikan kuliah umum pembekalan beliau, mereka mengajar untuk di sekolah itu SMP dengan SMA. Waktu itu dinas pendidikannya masih di Cikokol, sekarang di mana, masih di sana ya? Saya nggak tahu itu di mana. Waktu itu saya di Cikokol memberikan 2 hari, saya memberikan pembekalan kepada guru-guru. Nah, apa salahnya di era kita DKKT ini sudah sempurna terbentuk ini, membuat juga seperti itu, memberikan pembekalan terhadap dunia seni lewat sekolah-sekolah. Dan juga mungkin jadi guru-guru kesenian juga bisa mengarahkan anak-anak sekolahnya yang punya bakat di seni peran, bisa ikut. Makanya kita membuat juga sekolah seni peran, sekolah acting lah di DKKT ini. Terserah ruangannya di mana. Itu yang saya inginkan jangka menengah kami ke depannya di DKKT ini. Kemudian selanjutnya, saya juga ingin membuat film di Kabupaten Tangerang ini tentang salah satu tokoh yang mungkin Ibu Aida atau Ketua Umum kita juga hadir waktu itu. Saya diminta oleh Pak Bupati. Ingat ya Pak, Bu Wida waktu di Bau. Waktu itu Pak Bupati bilang ke saya, tolong buatin film tentang Kim Mawuk, seorang tokoh yang selama ini kita juga miris sekali makamnya ada di halaman rumah. Itu salah satu pelopor di Kabupaten Tangerang, bahkan dia juga ya adalah anaknya pernah jadi pertama kali jadi kabupaten itu adalah di Kecamatan Mauk, putranya Kim Mauk itu. Dan Pak Bupati saya ingat sekali kata-katanya, bahkan dengan para aktivis Mauk waktu itu, bahwa rumah ini, mohon maaf yang tinggal di rumah ini akan saya keluarkan dari rumah ini. Mereka pernah nangis semua anak cucunya, buyut-buyutnya karena tidak mau berpisah, dibuang. Tapi Pak Bupati dengan bijaknya mengatakan bahwa beliau akan memberikan rumah berikut isinya akan
dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Tangerang di sekitar rumah atau makam Kimau, karena makam Kimau itu akan dibuat cagar budaya. Nah, itu yang saya ingat sekali, dan beliau minta Pak Bupati ke saya, tolong buatkan film Kimau. Apakah ini DKKT yang akan memprakarsai, artinya dalam hal ini saya serahkan ke DKKT, atau DKKT tidak, ya saya akan jalan sendiri. Nah, makanya saya ada di Kabupaten Tangerang dan saya ada di Komite Film, makanya saya buka di DKKT, dan ini film ini mohon maaf saya buka bahwa film ini kalau sudah dibuat nanti ada dua versi, apakah dibuatnya itu akan kita lempar ke putar di 21 dulu di XX1, atau film itu hanya kita putar di Biora Kabupaten Tangerang. Artinya di Biora Kabupaten Tangerang itu kita di 29 kecamatan, dan itu income-nya lumayan buat DKKT. Saya bicara bukan untuk pribadi saya, tapi adalah untuk DKKT. Dan nanti sharing profitnya melibatkan DKKT, dan ini untuk mensejahterakan DKKT dalam hal ini pengurus dan mungkin anggota yang terkait di DKKT. Itu aja dari saya sementara. Saya tidak panjang-panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih omongan luar biasa saudara-saudara senior ya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi Pak filmnya dan lain-lainnya. Dan jangan lupa Pak, bintang film utamanya bisa saya Pak. Ya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke komite lain. Silakan untuk komite teater dan sastra, yaitu kepada Neng Poki, Bu Irma ya. Maka untuk menyampaikan programnya silakan. Baiklah, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan beserta jajaran, para kesepuhan dan rekan-rekan semua. Alhamdulillah hari ini saya mewakili Komite Sastra yang hanya sendiri. Sudah diumumin, tapi ternyata tidak ada yang nongol, makanya saya comot dari KSK Sanggar. Alhamdulillah hadir di sini berdua. Iya, alhamdulillah. Nah, untuk program dari kegiatan komite sastra seperti halnya sama dengan komite-komite yang lain, yaitu ada pelatihan dan lomba dalam jangka pendek dan menengah ini. Sebenarnya sih program ini udah berjalan, Bu. Izin, mohon maaf juga sudah berjalan ke sekolah-sekolah dan memang saya salah satu pelakunya pelaku sastra, jadi sudah lama menjalankan program ini, dan kebetulan alhamdulillah ada DKKT nih, dan saya masuk, mudah-mudahan ditambah dengan masuknya saya ke DKKT ini, bukan DKKT ya, DKKT. Terlalu bersemangat jadi beli. Minum bola. Udah, jangan bikin saya ketawa aja. Ya, mudah-mudahan lebih aduhai kalau kata Kakak Sima ya. Alhamdulillah. Nah, untuk program pelatihan ada teknik mendongeng dan pelatihan juri mendongeng yang selama ini sudah dilaksanakan di Dinas Pendidikan ataupun di Dinas Perpustakaan, yaitu lomba-lomba dongeng, dan jurinya itu bukan pelaku dongeng, jadi comotan dari guru-guru. Sedangkan juri dongeng itu harus paham bagaimana teknik mendongeng. Iya, dan hasilnya banyak sekali pro kontra. Jadi juri itu bisa disogok. Bisa dicolek. Itu teman saya, itu anak saya. Oh, itu saya kenal. Jadi dia dimenangkan. Padahal tidak memenuhi kriteria dia sebagai pendongeng. Gitu. Jadi mungkin kedepannya program dari sastra akan mengadakan teknik mendongeng sekaligus juri dongeng. Jadi bagaimana caranya juri dongeng bisa memahami teknik mendongeng tanpa ada suap menyuap, ya. Setuju semuanya ya? Setuju. Itu harus murni profesional
ya, tidak ada titipan-titipan. Hidup ibu-ibu tuh. Hidup, aku udah hidup dari tadi. Baik, selanjutnya yaitu lomba-lomba. Nah, lomba puisi, lomba drama musikal, terus lomba dongeng juga. Itu insya Allah akan diadakan oleh komite kami, Bun. Dalam waktu jangka pendek dan menengah ini. Nah, mudah-mudahan mohon dukungannya di semua komite-komite. Nanti kita tetap kolaborasi mengadakan festival sastra ya, insya Allah. Bismillah, mudah-mudahan terwujud. Mungkin itu saja dari kami. Pemaparan lebih detailnya sudah dikirim ke panitia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, untuk selanjutnya dari Komite Kerjasama dan Humas untuk menyampaikan pemaparan programnya kepada Bapak Sony Sumarsono. Mangga silakan untuk menyampaikan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketum yang cantik cerita, tanya nomor sepatu. Juga Pak Sekung yang ganteng. Nomor rekening Pak. Pokoknya semua nomor boleh ditulis. Dan juga Kang Acil yang luar biasa. Biasa di luar. Ya, maksud saya itu Bang. Saya hari ini ikut rapat di sini agak kaget saya. Apa karena ada dewan-dewan beneran ini saya nggak tahu ya. Kok tuh serius gitu loh. Biasanya itu nggak serius itu. Saya mau serius nih. Iya, yang saya hormati Bu Listiawati Lase dan Pak Fikri dari DPRD Kabupaten Tangerang. Yang saya hormati seluruh teman-teman lintas komite dan anggota semua yang hadir. Yang mungkin saya juga belum hafal untuk nyebut satu gitu. Karena walaupun sering ketemu di luar, karena kata Bang Acil biasa di luar, untuk nama belum hafal semua. Ya, intinya saya mendengarkan beberapa program dari komite memang hampir sama ya. Semua mempunyai event dan lain-lain. Tapi kalau Komite Kerjasama dan Humas ini eventnya saya nggak jelas Bu. Karena belum dilantik pun sudah kerja. Iya, termasuk adanya acara pelantikan Komite Kerjasama dan Humas sudah mengedarkan undangan kemana-mana, itu sudah bekerja terlebih dahulu. Iya, belum dilantik sudah kerja. Ya. Cuman anggarannya yang belum jelas. Ya. Karena transportnya masih sendiri. Iya, tapi alhamdulillah Bu Ketum aspirasi saya didengar dan ada wakil bendahara cukup dekat, saya nanti cukup minta duit ke beliau. Jadi kalau program dari komite kami sudah sepakat juga, tapi juga sama. Ya, kalau kerjasama humas ini apa? Intinya kita akan meningkatkan yang pertama itu adalah kerjasama internal antar komite dan juga KSP atau dengan semua yang lain yang ada di dalam nama 3KT. Kalau selama ini saya melihat semua adalah aktivis-aktivis seni, aktivis-aktivis budaya, jadi sudah bergerak masing-masing. Tetapi untuk kali ini dengan adanya yang Kang Acil tadi bilang, DKKT sekarang berbeda dengan yang lalu. Saya mengajak agar DKKT ini bisa menjadi rumah besar bersama bagi seluruh seniman-seniwati, budayawan dan budayawati yang ada di Kabupaten Tangerang. Baik itu asli dari Tangerang maupun yang datang ke Tangerang. Karena di pundak saya ini, di Pasar Kemis khususnya, saya membawahi 19 paguyuban sanggar seni budaya. Ada reok Ponorogo, ada wayang, ada jenis kuda lumping dan lain-lain, sehingga banyak. Nah kalau selama ini saya sering diminta untuk acara-acara, paling yang saya bawa yang murah meriah, tari ganongan, itu cukup 4 orang. Ganongan, kalau itu kan 4 orang cukup saya pakai HP untuk musiknya, jadi nggak bawa banyak orang Bu yang sederhana seperti itu. Jadi mohon agar DKKT nanti benar-benar bisa menjadi rumah besar bersama
seniman-seniwati, budayawan dan budayawati yang ada di seluruh Tangerang, baik itu asli Tangerang maupun yang datang dari luar Tangerang. Terutama kami bekerja sama dengan Nakes ya, tradisi. Nah itu kalau mau ke sanggar kami ada di daerah Kutabumi, siap, kami sudah ada pelatihan gamelan, seni tari dan lain-lain yang sering komunikasi dengan Sudarema juga. Wayangan nanti malam Jumat Kliwon Pak. Dalangnya dari Brimob kali ini. Ya. Ada Pak polisi Brimob yang pintar dalang. Pak Kuncoro nanti kasih undang. Jadi kami sudah setiap saat melakukan. Bahkan malam minggu kemarin kami juga kiprah untuk seni kuda lumping di acara halal bihalalnya warga Bumi Asri di Kota Bumi. Jadi hal seperti itu yang kita sudah lakukan di lapangan. Berharap sekali lagi hal demikian bisa ditangkap aspirasi kami oleh DKKT. Program kami yang pertama yaitu meningkatkan kerjasama internal organisasi DKKT. Yang kedua menjadi salah satu wadah yang membantu KSP maupun organisasi untuk bekerja sama dengan pihak eksternal organisasi. Karena saya yakin setiap komite yang nanti kerjasama pasti humas dibutuhkan di sini. Nggak mungkin Mbak Kris mau masuk ke SD Negeri Kuta Jaya 2 nggak melewati saya, karena saya ketua komitenya Pak. Nah, nanti kalau mau batik di sana, sastra di sana, kami membuka pintu. Karena kebetulan saya ketua komite di SD Negeri Kuta Jaya 2. Nah, hal demikian kalau ditingkatkan kinerja atau kerjasama kita antar komite, humas selalu siap mendampingi. Komite apapun, bahkan Bu Ketum pun boleh kalau mau kunjungan kemana, humas ikut. Tapi selama ini belum disegel, saya nggak ikut. Ya. Yang ketiga, menjadi wadah yang bisa menerangkan kepada seluruh masyarakat Tangerang apa sih DKKT itu. Nggak jauh beda dengan media dan lain-lain. Kalau media lebih bisa menjangkau, tapi kalau humas tentu terbatas. Kalau ada masyarakat yang bertanya ya kita jawab. Kalau nggak ada yang bertanya ya buat apa diterangkan seperti itu ya. Jadi yang keempat, membantu pelaksanaan program kerja lintas komite dalam wadah DKKT. Kami siap untuk itu. Termasuk kalau Ketum bilang atau Pak Sekung bilang edarkan undangan, langsung kami sigap. Ya seperti itu. Termasuk acara raker nanti, tolong sekretariatan untuk bisa mempersiapkan undangan jauh-jauh hari. Mohon jangan mendadak. Karena kadang-kadang saya ada di Tangerang, kadang-kadang ada di luar Tangerang, biasa di luar seperti Bang Acil. Ya ini saja program kerja dari kerjasama dan humas. Dan tentunya sekali lagi kami siap untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi, baik itu komite maupun KSB maupun tugas organisasi apapun. Dan berharap DKKT tahun ini yang sudah dibentuk dan sudah dilantik ini tidak seperti DKKT yang sudah-sudah. Menjadi rumah besar bersama seluruh seniman seniwati, budayawan dan budayawati yang ada di seluruh Kabupaten Tangerang. Karena di pundak saya ini ada sekali lagi 19 paguyuban, baik yang sudah berakte maupun yang belum. Itu kami siap untuk bekerja sama, apapun yang DKKT butuhkan, bahkan kami siap untuk mendukung untuk acara-acara tertentu. Seperti kemarin di Pawai Kabupaten Tangerang, waktu hari jadi Kota Tangerang, kami juga tampilkan baik itu reoknya, baik itu kuda lumpingnya atau apapun. Kita siap untuk bekerja sama ke sana. Kebetulan di DKKT saya menjadi komite kerjasama dan humas. Jadi programnya tidak bisa ke pengembangan dan lain-lain, tapi saya titipkan kepada komite-komite yang lain bahwa di Sanggar Putra Satrio Pamoko Jagat itu ada 19 paguyuban seni, baik yang resmi sudah punya akte pendirian maupun yang belum, dan siap untuk bekerja sama, siap untuk berada di dalam naungan DKKT. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sodi, terima kasih atas pemaparan programnya dan tidak jauh beda. Dan saya akan sedikit memaparkan program komite organisasi yang belum saya paparkan. Dan sebetulnya tidak jauh beda dengan komite-komite yang lain, dengan rekan-rekan yang lain. Bahwasanya komite organisasi dan keanggotaan hanya akan ada penguatan anggota dan pengembangan DKKT.
Yang pertama yaitu kepada setiap kecamatan, kita akan mengadakan sosialisasi kepada semua kecamatan dan menanyakan apakah kecamatan tahu bahwa di kecamatannya ada sanggar berapa, ada sanggar apa saja, dan kita harus bawa data lengkap ke sana. Itu satu. Yang kedua, kita akan bentuk DKK mungkin ya, kalau di kecamatan Dewan Kesenian Kecamatan, kemudian desa juga harus nantinya Dewan Kesenian Desa. Itu rencana dari program komite organisasi. Kemudian kedepannya yang ingin saya buat awal itu adalah kesekretariatan DKKT, bisa jadi sekretariat buat di sini di daerah lingkup Tiga Raksa atau di daerah sini lah, kurang lebihnya seperti itu. Karena untuk sekretariat utama kita ada di tempat Bu Ketum ya Bu, ada di sana di Maung sana. Jadi jujur untuk rekan-rekan yang lain banyak yang tidak tahu kejauhan. Jadi kita harus buat sekretariat dua di sini, itu yang paling utama. Jadi ada perangkatnya, baik itu mungkin laptop ataupun ada printer untuk kegiatan-kegiatan yang lain bisa diprinter dan langsung dekat di sini. Itu. Terus saya ada pengajuan untuk kedepannya mudah-mudahan bisa terrealisasi dalam hal ini gedung kesenian. Kita belum punya gedung kesenian, Kota Tangerang sudah punya. Dan kemarin saya pernah memberikan masukan waktu diundang di rapat KUBIA, rancangan peraturan gubernur Perda nomor 2 tahun 2004 di provinsi. Waktu itu 35 orang mewakili setiap kabupaten dan saya termasuk salah satunya. Dan itu sebetulnya Kabupaten Tangerang sudah ada wacana dulu untuk membuat gedung kesenian, tapi sampai saat ini belum terrealisasi. Itu saya mohon kepada Bapak dan Ibu para anggota Dewan bisa mendorong hal itu. Gedung kesenian itu adalah tempatnya kita para seniman dan budayawan yang ada di kabupaten untuk mengapresiasi, kemudian juga untuk memberikan tempat di sana untuk mereka latihan, tampilan, semuanya harus di gedung kesenian. Dan kita di Kabupaten Tangerang belum ada itu. Selanjutnya ada program dari komite organisasi baju seragam, sebetulnya jadi program saya awal, tapi beruntung langsung ambil alih awal karena mungkin udah mumpung ada uang, beliau bilang begitu, ya udah bikin baju saja dulu gitu, agar kita nanti pas dirakar berseragam itu sangat luar biasa. Dan yang belum dibuat rompi, kita harus buat rompi nanti, rompi di dalam. Sepatu nggak usah Pak. Sekalian motor listrik kayak SPP, SPPG aja punya motor listrik. Ketua komite punya ya. Kepentingan DKKT itu banyak, masih banyak. Karena apa? Karena kita baru mulai ini dari awal. Kita anggap ini dari nol mulai DKKT di Kabupaten Tangerang dan baru dikenal disahkan. Motor listrik buat semua bang. Boleh. SPPG aja punya. Kita punya sekretariat tua Ibu ya, mohon dipikirkan. Baik, terima kasih untuk pemaparannya kepada semua komite yang hadir pada kesempatan hari ini, dan luar biasa semuanya hadir walaupun memang tidak lengkap tapi mewakili komitenya masing-masing. Dan untuk selanjutnya mungkin nanti akan ada bisa jadi tanya jawab baik atau seperti apa? Baik, untuk itu diharap saya ingin ada di atas. Cukup tidak ada perdebatan kok. Iya. Ada dengan pengajuan. Ya, saya untuk menyampaikan sebentar Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya akan menyampaikan dulu pengumuman dan pemberitahuan biar semua juga kenal. Berdasarkan surat yang masuk ke sekretariatan ya per hari ini saya terima ya, perihal pernyataan pengunduran diri yang ditujukan kepada Bapak Bupati dengan SQ Ibu Ketua DKKT Kabupaten Tangerang yang bertentangan nama Hasim Adnan SPDSH. Jadi yang ada di depan, di tengah-tengah yang diapit cewek cantik dan pendekar yang gagah. Dengan nik nomor sekian 008. Jabatan Bendahara Dewan Kesenian Kabupaten Tangerang. Bersama ini saya sampaikan dengan tidak mengurangi rasa hormat surat pernyataan pengunduran diri saya sebagai Bendahara Dewan Kesenian Kabupaten Tangerang masa bakti 2025-2020 karena kondisi kesehatan. Jadi
kesehatan beliau saat ini memang lagi kurang memungkinkan. Kemudian dia juga jarang aktif, jadi merasa kurang ini ya, kurang enak gitu kan. Ada nama tapi jarang hadir. Jadi dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan, benar Pak. Jadi tetap beliau mendoakan, terima kasih atas kepercayaan. Semoga organisasi ini terus berkembang dan makin maju, Tangerang semakin gemilang. Amin. Jadi sudah kita dengarkan tanpa paksaan, beliau mengundurkan diri karena kondisi kesehatan. Selanjutnya atas persetujuan ketua dan pengurus lainnya, maka kami panggilkan juga sebagai pengganti beliau, yaitu Bapak Fikri Faiz Muhammad SMTRK untuk diharapkan maju depan lagi. Jadi dengan berubahnya kepengurusan ini, maka beberapa juga ada mengalami. Ini bukan paksaan, ini mah disuruh. Jadi Ibu Haja Erni Susrawati sebagai wakil sekretaris 5 digantikan Ibu Listiawati Lase. Kalau Bu sekretaris 5, silakan Bu. Dekat Pak Eri Bu. Ini mau beri wakil maju dong. Di DKKT kursi gampang nggak Pak? Baik, itu tadi sudah diperkenalkan pengurus-pengurus yang baru, kemudian Pak Adnan juga menjadi wakil ketua 5 tetap di DKKT. Demikian untuk Pak Acel, dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syekh. Dan kita ucapkan selamat kepada Bapak Fikri dan juga Ibu Nasr yang sudah menduduki kursi panas di DKKT. Pak Bebi, Ini sedikit Pak Bebi, pulang ditraktir kemana nih kita? Ya, nah itu Pak. Makanya kenapa saya katakan Jabatan baru loh Pak. Traktir dulu kami. Dan itu pun saya sebetulnya belum sempat mendapat tanda tangan bendahara. Dan saat ini pulang harus dapat tanda tangan bendahara. Baik, dan kita doakan juga kepada Pak Duduk yang telah mengundurkan diri tetap ada di DKKT menjadi wakil ketua 5. Pak Hasim Adan mudah-mudahan cepat disehatkan kembali, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadi sehat dan panjang umur seperti yang alamin ya Rabbal Alamin. Amin. Itu calonnya penggantinya dong, ngomong dong. Iya, baik. Untuk itu sebelum nantinya kita akan ada mungkin tanggapan-tanggapan dari beberapa rekan tentang program ini. Tapi sebelum itu kita perkenalkan kepada Bapak Fikri selaku bendahara umum pada saat ini untuk memperkenalkan diri dan memberikan arahannya. Terima kasih. Silakan Pak Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama yang saya hormati Ibu Ketua, Ibu Haja Aida Ubaidah atau biasa dipanggil Ibu Aida Tupantura ya. Karena kebetulan beliau sama komisi dengan saya, anggota komisi 1. Yang saya hormati juga Pak Sekretaris, Pak Heri, dan juga senior-senior ataupun pengurus DKKT Kabupaten Tangerang yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya bisa hadir dan bersilaturahmi khususnya di Praraperda ini. Yang pertama, sebenarnya jabatan ini juga semua pun orang bisa lah pastinya, tapi memang kebetulan saya di bawah tingkatnya senior aja ya, Pak Adnan ya, mau nggak mau suka tidak suka ya dipaksa naik karena udah alasan kesehatan ya Pak. Yang penting jaga kesehatan aja Pak, karena situasinya memang kita tidak tahu. Bu Aida juga meminta
bagaimana kalau Ratu Pantura sudah meminta, ya, selir-selirnya harus siap semua ya Pak ya. Gitu. Tetapi secara pribadi memang saya menyukai juga masalah kesenian, dan saya juga aktif juga di PAPRI ya, di Persatuan Artis Film Seniman di Provinsi Banten. Jadi saya berharap kehadiran saya di Dewan Kesenian juga bisa berkolaborasi ya, Ibu Ketua, mungkin dengan nanti punya seniman ataupun artis, karena kita juga Dewan Kesenian juga mempunyai program dan juga mempunyai juga gagasan, pastinya tidak jauh dari seniman dan perfilman ya. Dan yang terakhir mungkin topoksi saya bendahara, dengan diminta apapun oleh ketua umum yang memang terkait, paling mudahnya mempunyai duit aja Pak ya kan. Yang keduanya buka rekening ya kan. Yang ketiga ujung pompok pasti ya kan. Nah itu bendahara ya kan. Ya tetapi topoksi awal S1 dengan 2, kalau ketiga saya izin Ibu Ketua ya kan. Nalang-nalangin heula sakedama ya kan. Gitu. Ya mungkin itu saja yang saya sampaikan. Secara pribadi saya mungkin berkenalan, saya Pak Fikri Faiz Muhammad. Saya kebetulan tinggal di Kecamatan Kelapa II, dan juga alhamdulillah diberi kesempatan sama dengan Bu Aida dan Bu Lase bisa menduduki jabatan di DPRD. Tapi itu semua juga sama-sama kita pembelajaran. Yang penting saya berharap saya bisa membantu Ibu dan sekretaris juga, dan seluruh DKKT bisa sama-sama kita bangun kesenian Kabupaten Tangerang menjadi lebih baik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf dan salam kenal. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama di selanjutnya di Kabupaten saya ini. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya saya mohon untuk Ibu Lase menyampaikan sedikit perkenalannya, dan beliau menjabat sebagai wakil bendahara ya, Bapak Bendahara. Baik, silakan untuk Ibu Lase dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ibu Ketum, Bu Aida, Pak Fikri, Pak Acil ya, Acil, dan seluruh Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebut nama satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat. Yang saya paling kenal di sini mah Pak Sony, karena satu dapur dengan saya, dan kebetulan juga masih tetangga. Ya ada Bapak tapi Pak Bendahara, ya mantan Bendahara, ya cuma beliau katanya ada juga di Gelam Jaya, ada juga di Kota Bumi, jadi kecapean berarti. Oh kecapean ini. Jadi mohon maaf yang belum kenal namanya, saya benar-benar tidak ini ya, mengurangi rasa hormat. Baik Bapak Ibu semua, saya sore hari ini bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu. Ini juga karena permintaan dari Bu Aida dan juga Pak Sony. Kebetulan waktu baru pembentukan ya Bu ya, saya memang tidak masuk di situ. Jadi mohon maaf, mungkin kehadiran saya hari ini saya masih meraba-raba, karena tadi saya baru tahu dibilang wakil apa? Sekretaris ya. Bedanya sampai rusak di raba-raba nih. Wakil sekretaris. Tapi pada intinya saya sangat bersyukur, terima kasih bisa bersama-sama dengan Bapak dan Ibu. Terlebih ini semua orang seni ya. Orang seni itu biasanya awet muda loh. Karena banyak umurnya. Iya. Jadi yang banyak beban saat kita punya jiwa seni itu pasti hilang. Jadi gak usah banyak mikir yang lain-lain lah ya. Kita happy-happy aja. Saya senang sih bisa bergabung dengan Bapak Ibu, dan kebetulan kami di DPR juga selalu bersinergi pada siapapun. Jadi kita satu keluarga. Tadi ingat kata Pak Sony bahwa rumah kita adalah rumah yang mana
semua dari mana, walaupun dia dari luar Kabupaten Tangerang, kalau sudah menyatu di Tangerang berarti ini adalah rumah kita bersama, yang kita harus sama-sama berkomunikasi, berkolaborasi, bersinergisitas. Begitu dari saya. Mungkin ke depan kita baru kali ini ya Bu ya, tadi dari semua komite-komite usulnya bagus-bagus, benar, sarannya bagus-bagus. Ini untuk memajukan seni di Kabupaten Tangerang. Yang belum bagus anggarannya, Bu. Anggarannya, nah ini PR nih, jangan khawatir. Kalau sudah ada publik, sengaja kan tadi ada ujung tombol. Iya. Ujung tombol. Ujung tombol, jadi kita nggak usah khawatir. Kalau udah ada Pak Fikri, karena ini kalau di Komisi 1 dia paling senang suka nyanyi ini. Yeah. Di mana-mana beliau ini suka seni. Jadi kalau ada Pak Fikri pasti uang ada. Sedekah itu sedekah. Jadi begitu itu saja. Mungkin ke depan nanti kita lebih ya. Amin. Saya cukupkan karena waktu udah sore juga ya. Udah sore kita juga pengen pulang. Nanti juga saya jam 5 ada acara lagi. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pernyataan yang sangat menyenangkan saya dari Bu Lasa tadi dengan bahasa jangan khawatir. Itu yang paling luar biasa. Ini saya dengar itu dari para anggota dewan. Khawatir boleh, jangan. Tapi jangan khawatir itu yang paling saya sangat mendengar. Ya, nanti kita tunggu ya. Dan yang sudah pasti yang ada di dapil 4 jangan takut. Tenang Bu Rima, jangan takut Bu Rima. Iya. Baik. Silakan untuk kita lanjutkan kepada tanggapan-tanggapan, dan tanggapan ini bisa ditanggapi lagi oleh rekan-rekan yang lain ya. Tapi mohon maaf tidak usah lama-lama tanggapannya, jadi dipersingkat saja karena waktunya juga sudah sore. Baik, terima kasih. Silakan untuk tanggapan yang pertama, mangga. Pak Haji Ali, mangga silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang menghormati Ibu Ketua dan semua jajaran rekan-rekan yang hadir. Kita langsung aja dan mohon maaf tadi saya angkat dari semua yang telah disampaikan oleh rekan-rekan komite. Kita hanya tahu bahwa semua komite akan mempunyai pekerjaan yaitu penggalian potensi, ya, penggalian potensi semua dimulai dengan penggalian potensi pertama. Lalu kemudian dari potensi yang sudah ditemukan ada melangkah ke pelestarian yang aplikasinya macam-macam. Ada yang menyelenggarakan apa itu workshop dan lain-lain, pelatihan dan segala macam. Kemudian juga ada pengembangan. Pengembangan ini juga hampir semuanya itu menggunakan event-event lomba, event-event festival. Dan itu secara umum berarti di KKT yang memang kira-kira seperti itu. Hanya yang saya garis bawahi, apabila kita simak semua paparan, maka akan terbayang oleh kita bahwa ini butuh anggaran yang sangat besar sekali. Walaupun tadi kita bendahara sudah siap nombok gitu, tapi kalau semua kegiatan ditombok oleh bendahara itu tentu saja organisasi yang tidak sehat. Caranya adalah bagaimana organisasi ini memang harus hidup dengan uangnya sendiri. Tapi kita juga tahu bahwa poro-poro buat ngidupin organisasi, hidupin paguyubannya setengah mati gitu. Ya. Tadi sudah disampaikan, dan ini hampir-hampir pelaku budaya semuanya yang hidupnya cuma dari kondangan ke kondangan. Ya itu aja. Ya. Kalau diundang ada duit, kalau enggak ya sudah memutar berikutnya. Nah artinya gini. Dari semua yang disampaikan, maka saya ingin menyampaikan ke panitia raker nanti bahwa harus dirumuskan oleh panitia raker tentang semua langkah-langkah di KKT ke depan. Ya. Pertama adalah langkah penggalian, ya, penggalian semua potensi seni, semua potensi penggalian yang untuk seni tari, musik, seni rupa dan lain sebagainya. Ini pasti semua butuh anggaran. Ya. Jadi pendataan ini sangat penting. Panitia merumuskan agar kita bicarakan sama-sama.
penggalian untuk semua potensi-potensi seni budaya di Kabupaten Tangerang ini membutuhkan anggaran berapa untuk penggaliannya, ya. Kemudian setelah penggalian tentu ada pelestarian, upaya pelestarian dari semua seni budaya yang ada di Tangerang itu juga butuh anggaran yang luar biasa. Nah, sampai kemudian pengembangan juga demikian. Pengembangan ini tentu saja akan lebih besar lagi karena di situ ada event-event, di situ ada segala macam ya kegiatan-kegiatan berupa pengarahan kemampuan, ya panggung-panggung itu semua butuh. Kenapa saya bicara seperti ini? Ini sebenarnya Dewan Kesenian ini tugasnya adalah merumuskan kebijakan-kebijakan bagi semua kegiatan yang diprogramkan itu. Jadi fokusnya nanti kita ini merumuskan anggaran. Sebelum masuk ke anggaran, kita merumuskan kira-kira pasal-pasal apa yang bisa melindungi para seniman ini, melindungi para paguyuban-paguyuban. Kerjasama nanti pasal-pasal yang kita rumuskan itu kerjasama dengan DKKT bisa, DKKT dengan Dinas Pariwisata. Kemudian juga karena tadi ada program-program yang menyangkut dunia pendidikan, kita juga akan membuat pasal-pasal yang membuat gerakan DKKT terintegrasi juga dengan dunia pendidikan, bahkan mungkin juga dengan dinas-dinas yang lain. Nah, ini supaya apa? Supaya kita melangkah ke depan. Memang ada duitnya. Ini walaupun program kita hebat banget, tapi kalau kita nggak pernah punya lubang duitnya, aduh kasihan bendahara nombok lagi. Kita harus menciptakan lubang uang itu. Lubang uang itu sepertinya bagi DKKT, mohon maaf ini kita belajar dari teman-teman DKKT kota deh, ya, yang sampai sekarang ribut terus, berantem terus, nggak pernah akur. Karena apa? DKKT nggak tahu ada lubang uang apa enggak. Kemudian lembaga pemerintahan yang memayunginya juga nggak tahu ada pasal mana yang buat mereka. Jadi harus dipikirkan oleh kita pasal-pasal yang kira-kira menciptakan lubang uang. DPR nanti kan merumuskan nih pasal-pasal supaya ada anggarannya, supaya bisa dianggarkan untuk pendidikan berapa, untuk ekonomi kecil berapa, untuk segala macam. Nah, untuk kesenian adakah? Nah, saya nggak tahu. Di sini kebetulan alhamdulillah kita punya pengurus kebanyakan anggota DPR. Ya, apakah ada pasal-pasal spesifik di perda-perda kita, ya, perbub kita yang spesifik benar-benar diperuntukkan bagi pengembangan seniman dan seni budayanya? Ada enggak? Kalau itu enggak ada, percuma nih kita nih rapat gede-gede, saya akan bikin gini setahun, ya 3 bulanan, 6 bulanan, tahunan, 3 tahunan, percuma, duitnya enggak ada. Kenapa? Enggak ada lubang duit yang diciptakan. Harus kita sekarang ini coba panitia nanti merumuskan tentang ini, pasal-pasal yang bisa diperdakan, diperbukkan, pasal yang menyangkut di situ program masa depan seniman dan seniwati dan paguyuban yang di dalamnya juga mengatur pasal-pasal tentang lubang uang bagi pengembangan itu. Saya yakin, mohon maaf ya, bukan so tahu. Saya yakin sementara ini belum ada pasal yang spesifik. Belum ya Bu ya? Ya, padahal itu adalah amanat undang-undang nomor 5 tahun 2007 tentang apa? Pemajuan kebudayaan, yang di dalamnya semua kesenian wajib diurus sama Pemda, wajib diurus sama pemerintah daerah. Tapi tidak pernah ada pasal itu. Anak-anak sekolah diakui sebagai manusia, para pelaku UKM diakui sebagai manusia, tapi seniman dan paguyubannya dan padepokan nggak pernah diakui sebagai manusia. Sehingga tidak ada lubang uang yang disediakan buat kita, buat mereka. Jadi saya ingin raker kita bukan lagi bicara soal gua mau kesini, gua mau begini dalam waktu sekian bulan, gua mau begini
dalam waktu setahun, 2 mau begini dalam 3 tahun. Bukan itu. Kita rumuskan, bikin pasal-pasal yang membuat lubang uang kita terbuka. Supaya semua kegiatan ini bisa terrealisir. Betul. Percuma kita ngerengek-rengek ke dinas pariwisata. Orang dinas pariwisata juga nggak tahu ini mau ngapain kita. Lubang uangnya nggak ada. Oh, itu betul itu. Dinas pendidikan ketika kita seniman datang, Pak enaknya nih kita banyak seniman nih supaya Mulok tuh bisa berjalan, libatkan aja kami. Nggak tahu, nggak ada lubangnya, nggak ada payung hukum yang membuat dinas pendidikan merasa berkepentingan dengan seniman dan paguyubannya. Nggak ada. Jadi saya mohon maaf karena harus singkat, dengan segenap harapan, dengan sepenuh harap kepada para pengurus yang kebetulan alhamdulillah DKKT Kabupaten Tangerang pengurusnya adalah para perumus kebijakan, anggota dewan yang harus bisa menciptakan lubang uang bagi kemanusiaan seniman dan Kabupaten Padepokan. Begitu saja ya, Pak Acil, mohon maaf karena hebat itu. Ya, karena menggunakan apa ya? Capek jadi seniman telele sebelum kita. Semangat Pak Haji. Bayangin dari zaman kumis masih hitam sampai putih, Bu. Masya Allah, seniman Sampai hitam lagi loh. tidak pernah ditengok, tidak pernah ada lubang duitnya. Ya, jadi sekali lagi amanat kami para anggota Dewan Kesenian Kabupaten Tangerang kepada pengurus yang kebetulan adalah anggota atau pembuat kebijakan, tolong buat payung hukum bagi kami agar lubang uangnya ada. Kayak kami kita itu. Ini kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau saya pamit duluan nggak apa ya? Belum apa. Iya curang. Datang dulu. Baik. Baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Haji Ali Taba. Alhamdulillah beliau adalah, jadi kalau ngomongin seniman apa, kita semua seniman merasakan hal itu. Saya pun kalau ada job baru punya duit, terbuka job itu bukan duit, alhamdulillah. Apalagi bulan puasa yang hajat tidak ada, yang anak tidak ada, aduh lemah di rumah sebulan penuh. Tapi alhamdulillah gara-gara itu jadi ibadah khusyuk ya puasa. Baik, terima kasih. Ada lagi tanggapan? Karena sudah sore ini waktunya. Ada satu. Mau siap-siap dulu, ada berapa orang? Jadi begini, tanggapannya, saya kasih waktu 2 menit ya. Oke. Tidak boleh lebih dari 2 menit, siap. Oke, Pak Edi Kusmaya silakan. Terima kasih. Mensupport dari apa yang disampaikan Pak tadi bahwa banyak organisasi yang under bawah-nya pemerintah daerah kalau hanya mengandalkan bansos atau bantuan itu tadi ya nggak ada lah dananya, pasti lari kalau ke OPD itu nggak ada anggaran. Nah jadi pendekatannya ini alhamdulillah barokah harus berbasis perbu dan ini sudah dilakukan oleh Dewan Pendidikan yang periode sekarang. Periode sebelumnya mengandalkan minta bantuan dan itu pun kalau ada, hanya bantuannya setahun sekali, itu pun kalau ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya lanjut. Izin Pak Cil. Baik, perkenalkan saya Saldo dari Wakil Sekretaris 1 DKKT. Yang pertama sedikit menambahkan dari orang tua kita Pak Haji Alekipin. Sangat baik sekali apa yang disampaikan, sedikit mungkin menambahkan Pak Haji. Yang pertama dari hal tersebut secara teknis yang menurut pendapat saya adalah adanya pokok pikiran dari seni kebudayaan kita sendiri, di mana dari situ secara pokok pikiran itu dibentuk dari para pelaku dan dari dinas. Nanti dari situ akan mengerucut bagaimana membuat perda pemajuan kebudayaan daerah. Ada 10
ketentuan tentang kemajuan daerah sesuai dengan pokok-pokok pikiran yang akan kita sampaikan dari para pelaku dan para instansi atau para pihak yang berkepentingan dalam ini untuk kemajuan kebudayaan daerah di Kabupaten Tangerang. Jadi secara spesifik, walaupun kita sudah punya Perda nomor 6 tahun 2018, itu saya anggap mungkin perda bencong ya. Ada perdanya tapi tidak jelas. Dengan adanya perda pemajuan kebudayaan daerah secara spesifik akan lebih jelas. Contoh di Provinsi Banten sudah ada perda nomor 2 tahun 2004 tentang pemajuan daerah. Lebih jelas. Di Kota Tangerang sudah ada nomor 2 tahun 2024 kemarin. Tinggal di Kabupaten Tangerang untuk perda pemajuan budaya daerahnya ini bisa digulirkan dan secara langsung bisa lebih spesifik untuk bagaimana pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan serta pelestarian kebudayaan daerah di Kabupaten Tangerang. Demikian dari saya, Acil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Saad. Yang sebetulnya pemajuan kebudayaan di provinsi itu dari kemarin itu Perda nomor 2 tahun 2024 ya. Itu sudah keluar bentuknya. Itu ada perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan. 10 ya. Dan mudah-mudahan ya itu bisa dicontoh oleh Kabupaten Tangerang itu untuk menuju ke sana. Gitu ya. Baik, lanjut Pak Muhammad Tangerang. Oke, saya sih nggak banyak-banyak, nggak terlalu panjang lebar. Kalau panjang-panjang nggak kasihan ibu, lebar-lebar juga kasihan bapak. Jadi sedikit aja, saya singkat aja ya, Ibu Ain ya. Saya cuma minta didorong dari KSB nih. Kita ini kan banyak dinas. Didorong supaya bagaimana caranya supaya ada income buat DKKT di dinas-dinas itu kan punya PSK ya. Itu apa namanya iklan layanan masyarakat itu loh. Dinas-dinas itu didorong supaya membuat film iklan layanan masyarakat di setiap dinas PSK itu. Jadi supaya nanti kita yang membuat itu juga income buat DKKT. Saya kira itu aja nggak banyak-banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolaborasi. Ya kolaborasi. Iya, betul. Baik, Pak Muhammad, terima kasih. Silakan Pak. Perkenalkan, nama saya Bobi dari Komite Riset. Jadi kebetulan tadi teman saya sudah pulang duluan. Izin hanya ingin menyampaikan bahwa kita ini semua pelaku seni, kemudian juga kita berharap khususnya anggota ini agar segera dibuatkan legalisasi keanggotaan, mungkin dalam bentuk kartu anggota atau apapun, agar supaya kan nanti ketika kita berada dimanapun kita membawa nama DKKT organisasi. Dan saya berharap juga kita bisa dikenalkan kepada setiap kecamatan agar ketika kita itu bisa diundang di musrembang kecamatan. Jadi musrembang kecamatan itu kan salah satu pintu memperkenalkan DKKT lebih maju lagi. Mungkin juga kita bisa diberikan kesempatan untuk berbicara di kecamatan masing-masing. Karena saya yakin di sini juga teman-teman mewakili kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang. Kayak saya, Kecamatan Sepatan. Jadi saya berharap itu mungkin dari sekretariatan atau komite keanggotaan agar supaya segera dibuatkan legalisasi kita, agar supaya nanti kita bisa mengajukan diri ke masing-masing kecamatan bahwa kita di KKT ada dan siap untuk diundang di musrembang untuk berbicara tentang seni dan budaya di kecamatan. Saya rasa itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Bobi. Sepertinya itu sudah masuk program saya semua ada buat DKKT dari mulai kantor anggota dan juga untuk kecamatan seperti yang saya tadi utarakan. Di anggota kenapa tidak saya sampaikan pada saat ini? Jadi saya masih menunggu apa pengesahan yang dari Pak Bupati itu. Jadi apa namanya? Pengesahan Bupati kemarin. SK. Nah, SK itu saya belum terima. Jadi kan nanti ketika itu sesuai dengan SK gitu loh. Nama, berikut nomor register dan lain-lainnya. Kalau memang itu sudah, baru kita akan bentuk pembuatan SK. Itu semua sudah ada di programnya. Dan ke kecamatan seperti yang saya utarakan tadi, kita akan buat DKK, Dewan Kesenian Kecamatan, kemudian Dewan Kesenian Desa. Baik, terima kasih. Sudah sore ya, jadi kita tutup saja. Izin satu lagi penutup mungkin ya aku
Oh iya. Saya nggak lihat dari mana ya. Ya, Mumpung ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ini penutup ya, penutup yang manis dari anak muda juga yang manis. Mohon izin karena di sini juga ada Dewan, ada ya. Terima kasih Devita. Iya, sama-sama Bapak. Nomor sepatu Bapak. Sepatu udah tadi Iya, iya. Oke, karena ini udah sore, aku mau sedikit singkat aja karena tadi yang diomongin kan banyak ya. Aku di sini pingin juga ada masuk program terkait bagaimana anak-anak muda. Ini kan aku nggak bilang di sini sudah berumur ya enggak gitu loh. Cuma akan lebih baiknya kalau ada kaderisasi untuk ini apa sih namanya kaderisasi untuk anak-anak mudanya Kang Acil. Jadi ketika nanti dibutuhkan gercep gitu, nanti ketemu Devi lagi kan juga agak bosan gitu ya, walaupun aku tidak membosankan, tapi lebih baiknya kalau misalnya lebih banyak anak-anak mudanya Kang Acil. Karena gimana caranya mungkin ini nanti bisa masuk program di media atau di yang lain untuk menarik anak-anak muda supaya dia lebih tahu ini ada wadah Dewan Kesenian Kabupaten Tangerang yang mewadahi bukan hanya orang tua saja tapi anak-anak mudanya juga gitu loh. Mungkin di sini ada Devi pelopornya gitu loh. Nanti Devi juga membutuhkan bantuan dan juga tolong juga untuk dimasukkan karena ini menjadi catatan yang penting juga biar banyak anak-anak muda karena dengan kreatif mereka yang tanpa batas itu bisa memunculkan inovasi dan kreatif yang luar biasa untuk kemajuan di KKT itu sendiri gitu. Dan juga kalau misalnya di jalan-jalan kan banyak juga tuh anak-anak muda dengan kreativitas yang luar biasa juga. Itu juga menurut Devi bisa untuk ditampung gitu loh. Atau kan kita adain apa, entah itu seminar atau apa, yang intinya ada kaderisasi untuk DKKT itu sendiri. Mungkin itu sih apa ya namanya masukan dari Devi sebagai anak muda yang manis gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya hal-hal begitu, seminar begitu itu nanti pasti akan berkesinambungan dengan sarana yang lain juga, gitu. Jadi pasti karena ini pun sarana sudah menarik anak-anak kecil yang sudah mulai belajar, gitu kan. Itu regenerasi sebetulnya hal begitu ya. Dan kenapa kalau tadi ada disarankan di pojokan alun-alun, itu pengunjung bukan hanya orang dewasa, anak kecil lebih banyak pengunjung di situ. Itulah kita buat di situ agar semenarik mungkin agar mereka nanti mau ikut belajar dalam hal apapun tentang seni dan budaya gitu. Baik, kesimpulannya rekan-rekan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, jadi setiap program yang disampaikan tadi dimohon untuk menyampaikan filenya ya ke sekretariat terutama ke Bapak Haji Eri selaku sekretaris umum dan nanti akan dirangkum seperti apa Haji Taba bilang tadi. Jadi tidak mungkin kita akan merespon semua program karena jelas kita tidak punya modalnya, anggarannya. Tapi yang paling urgent, yang paling utama dan yang paling bisa kita kerjasama, hampir semua itu bisa berkesinambungan bersinergi dengan komite-komite yang lain. Baik, mungkin itu saja. Sebelumnya kita tutup dulu dan saya mohon kepada Mbak Nohan untuk memimpin doa penutup. Dipersilakan. Enggak. Baik, alhamdulillah saudara kita pada hari ini Allah berikan kemudahan dari wawancara, tidak ada halangan apapun. Mari kita bersyukur kepada Allah, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa kita Allah kabulkan dan niatan kita Allah berikan kemudahan ya, terutama dalam bidang DKKT dengan rangkuman komite-komitenya. Astagfirullahaladzim, 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 hadatin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما وما ربيانا صغارا ولمشايخنا ولأستاذنا
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والتبي بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنزلنا من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا من جميع الشيئات وترفعنا بها عنده على درجات وتبلغنا أقصى جميع الخيرات في الحياة وأبد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih kepada semuanya rekan-rekan. Baik, sebelum kita bubar, kita boleh bersama dahulu. Dan dari saya selaku pengatur acara pada kesempatan hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Karena saya selaku manusia biasa pasti ada salah dan hilang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kami tutup acara Raker DKKT tahun 2020 kami ini. Terus kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman foto bersama. Foto bersama salaman. Tolong dong foto bersama dong, kumpul lagi foto bersama. Terus yang belum mendapatkan seragam sepatu masuk ke dalam lagi. Yang di luar yang belum dapat sepatu masuk ke dalam. Ngomongin doa makan yang keluar doa makan dua salam jangan bisa aja manggilnya. Oh iya siap. Yang banyak kan soalnya laki-laki. Ada yang di belakang nih. Baju baru. Pak RT, kesalahan kalau ditambah orang DKKT semuanya ganteng ya. Dihitung kan? Oke, siap. 3, 2, 1. Lagi. Lihat ya habis ini. 1, 2, 3. Oke, lagi. Bebas. Siap ini. Dihitung. Kete botol. Dio. Ini. Coba ya, foto dulu. Yang oranye masuk, yang duduk oranye sini masuk foto gantian. Oke. Kamu di potret kan lihat di video siar loh cara foto. Di patroli. Bukan sergap. Ini foto kalau potret yang ditakuti, Pak. Gaya formal dulu Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, Tangerang Gemilang. Oke, 1, 2, 3. Oke, video ya. Ya, Bu. Pak RT punya Gunung Belati. Apa nih? Pak Fikri udah tahu belum? DKKT Cemerlang. Itu. Ada IG-nya. DKKT Cemerlang, Cemerlang semakin Gemilang. Kece, keren. Itu ada tuh kece kerennya. Yo. Siapa yang ngomong? Ayo udah siapin. Hah? Hitung siapin. Ya udah sih. Ada itu kasih tahu. 1, 2, 3. DKKT Kabupaten Tangerang. DKKT. Bubar tadi latihan kayaknya. Langsung gaspol. Banyak kali. Tokohnya.
Drivernya. Yang belum dapat sepatu ke depan. Sukses. Amin. Seru dan heboh. Amin, amin. Jakarta ke depan maju dan membawa Tangerang semakin gemilang. Amin, bisa jelaskan dengan praraksa ini Bu Budiman? Alhamdulillah. Semakin gemilang. Amin. Berhasil sukses. Seniman, budayawan Kabupaten Tangerang maju dan sukses bersama dengan pemerintah Kabupaten Tangerang. Gini aja, 3 cowok, 2 cewek. Itu hafalin itu aja. Iya, mau. Cuma kan yang baru kan diganti itu aja. Oh, bisa jadi sudah hafal. Memang. DKM bisa Oh, ini DKM-nya. Itu kan Sukses. Siap. Ya. Banyak akan diperhatikan. Sukses. Jangan lupa saksikan terus DKKT Tangerang demi untuk Tangerang yang lebih gemilang. Amin. Makin kece. Amin. Mana ininya? Mohon gak ngasih doa mah. Aku ketinggalan. Tadi udah duluan. Belakangan juga kita. Keren dari KKT, kece. Keren. Aku udah belum dapat foto. Ayo berdua yuk. Kita berdua sini. Ya berdua. Neng. Belum foto. Ini Jasun ini keren. Biasanya juga udah main. Keburu nih. Ini ketemu Jasun lor. Foto ya. Jawa Sunda. Foto. Gimana ini? Action. Jas. Oke. Set. Jas lagi satu lagi. Jas. Hormat satu lagi. Hormat. Yang keren ya. Ntar dikirim. Makasih. Jas. Sama. Jas. Amin. Saudaraku, terima kasih atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sudah selesai acara Dewan Kesenian Kabupaten Tangerang. Kernas berharap terwujud manfaat untuk orang banyak. Seniman budayaan Kabupaten Tangerang semakin maju, semakin gemilang, sukses, makmur, sejahtera semuanya. Dan semakin oke. Semakin oke. Gaskan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam rahayu, nuwun. Matur suwun. Sampurasun. Oke. Makmur sejahtera semuanya. Seniman, budayaan Kabupaten Tangerang. Bila ada salah dan kurangnya minta maaf ya saudaraku. Amin. Terima kasih atas doanya semuanya. Sekali lagi bila ada salah dan kurangnya minta maaf. Yang belum saya sapa, yang belum saya jawab, mohon maaf. Jika ingin menang, harus bersatu. Tiada kemenangan tanpa kebersatuan, tiada kebersatuan tanpa pertemuan, tiada pertemuan tanpa sambungan hati. Yang penting nyambung hatinya, seluruh di antara kita. Kemudian setelah itu, manfaat orang banyak bisa itu. Sekali lagi, bila ada salam minta maaf, bila taufik dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum saya sapa, belum saya jawab, mohon maaf ya. Karena ada acara. Rahayu semuanya. Alhamdulillah.